Baiklah teman-teman mahasiswa, di kuliah keempat ini kita akan melihat salah satu dari makromolekul yang namanya itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan hidrat dari air. Jadi intinya dia gabungan antara air dengan karbon. Yang ini dimasak oleh tumbuhan di daunnya, menghasilkan namanya karbohidrat. Adapun rumus yang paling simpelnya itu C6H12O6 ya. Jadi ini di daun. Baik, nah karbohidrat ini sendiri dia itu hasil dari sintesis ya, menggunakan klorofil atau zat hijau daun. Sehingga nanti hasilnya akan disimpan baik dalam bentuk umbi-umbian misalnya, dalam bentuk buah ya, ada pisang, ada apel dan sebagainya, dalam bentuk biji juga ya, ada sereal, ada biji-bijian ini. Nah, ini disimpan oleh tumbuhan yang bisa kita konsumsi ya. Jadi alam menyediakan bahan makanan ya. Jadi tumbuhan itu selalu membuat makanan dan dia itu akan menyimpan. Namun ada kalanya dia simpan bercampur sama racun ya. Misalkan buah janeng bahasa Aceh ya, itu bercampur sama racun, kita harus pisahkan dulu racunnya baru bisa dikonsumsi. Nah, adapun karbohidrat itu dapat digolong menjadi 3 golongan utama, yaitu monosakarida ya, disakarida dan polisakarida ya. Jadi 3 sebenarnya yang umum dikenal, namun ada juga namanya oligosakarida. Itu semacam polisakarida ya, tapi belum terlalu rumit gitu ya. Nah, ini bisa jadi dia ada karbohidrat nanti yang manis ya. Yang manis ini yang di bawah ya. Ini yang manis. Dia biasanya mengandung fruktosa ya. Dan juga yang hambar, tapi juga karbohidrat biasanya cuma mengandung glukosa. Nah, sehingga pada akhirnya kita mengenal ada istilah monosakarida tadi ya. Itu sebuah molekul karbohidrat ya yang paling sederhana, yang di awal tulis sebagai C6H12O6. Jadi molekul sederhana sekali. Ini satu molekul, namanya molekul glukosa. Ini satu molekul terpisah, namanya galaktosa. Dan ini juga molekul terpisah, namanya fruktosa. Adapun glukosa ini paling sering ya kita jumpai di umbi-umbian ya, kemudian juga di kentang, di nasi dan sebagainya, itu umumnya glukosa. Adapun galaktosa biasanya kita temukan dalam produk susu ya. Adapun fruktosa itu dalam bentuk madu, dalam bentuk sari tebu dan lain-lain. Kesemua ini kita bisa konsumsi ya. Nanti tergantung dengan tubuh kita apakah punya enzim untuk mencerna atau tidak. Intinya monosakarida itu adalah bentuk paling sederhana dan ini hampir tidak kita jumpai di alam. Yang sering kita jumpai adalah bentuk disakarida ya. Apa itu disakarida? Yaitu ketika dua buah glukosa itu, dua buah molekul karbohidrat ya, itu saling menyatu. Ini ada dua molekul karbohidrat ya, bisa teman-teman lihat. Ini ada di kiri sebuah molekul glukosa, ini sebuah molekul glukosa. Ini juga sebuah molekul glukosa. Jadi saling dia saling bercampur gitu, dua molekul itu membentuk namanya maltosa. Ada sukrosa yang kita kenal sebagai gula pasir ya. Ini gula pasir nih ya. Ini sebuah molekul glukosa dicampur dengan sebuah molekul fruktosa tadi yang di sebelumnya, maka terbentuklah namanya sukrosa. Juga laktosa di susu juga demikian. Ada sebuah molekul galaktosa dicampur atau diikat dengan sebuah molekul glukosa hingga membentuk laktosa. Jadi susu biasanya itu laktos gitu ya. Nah, ini yang paling sering ada di alam yang kita konsumsi. Lalu kalau masuk ke tubuh bagaimana? Dia akan pecah ini ikatannya. Jadi ikatan terbentuk di tengah-tengah akan pecah. Ya, sehingga kita ada molekul yang di kiri dan di kanan itu masuk ke sistem glikolisis atau sistem
pencernaan makanan dalam bentuk reaksi kimia. Nanti akan kita lihat di akhir. Nah, ketika ada dua molekul yang dihubung tadi namanya itu disakarida ya. Jadi bahasa itu ada di. Di itu maknanya adalah dua. Jadi bahasa Latin ya kalau tidak salah. Nah, kemudian ada polisakarida yaitu senyawa glukosa juga ya, tetapi dia itu bentuknya sudah panjang. Jadi kalau tadi disakarida ada dua molekul digabung ya, dua molekul digabung. Tapi kalau polisakarida itu bisa jadi ribuan molekul. Jadi ada sampai 60.000 molekul. Jadi kalau tadi cuma molekul ada misalkan 8 biji disambung, namanya itu oligosakarida. Jadi itu jadi lebih dari dua itu. Kalau sudah terlalu banyak namanya polisakarida. Tapi kalau belum terlalu banyak namanya oligosakarida. Nah, oligosakarida tadi yang memang nggak banyak-banyak kali kita konsumsi namanya adalah serat, yang pada dasarnya juga adalah glukosa. Tapi kalau sudah terlalu banyak dia sudah keras, dia sudah berbentuk kayu misalnya, bentuk ini tempurung kelapa ya, menurut sabut kelapa itu kita nggak bisa konsumsi ya karena itu bukan makanan kita. Tapi ada hewan-hewan yang mampu mengkonsumsi, misalkan rayap ya. Rayap itu nggak makan nasi tapi makan kayu dia itu, karena kayu juga mengandung glukosa dalam bentuk polisakarida, tapi dia punya enzim ya untuk memecah molekul tadi sehingga dia menjadi molekul sederhana. Nah, ini perincian-perinciannya nanti teman-teman bisa cek kembali ya. Ini misalkan selulosa tadi, yaitu polisakarida tadi, itu bukan hanya molekulnya saling terhubung panjang ya, tapi dia itu berlapis-lapis ya. Jadi sudah panjang berlapis. Nah, itu makanya dia keras seperti kayu. Adapun misalkan starch ya dalam bentuk amilosa maupun amilopektin ya, itu bentuknya masih cenderung mudah dipecah dengan enzim nanti di akhirnya. Nah, kalau tadi yang start ini ada di tumbuhan ya, sedangkan glikogen ada di hewan. Jadi tubuh kita juga menyimpan gula. Kalau kita makan banyak ya, dia akan simpan gula dalam otot dalam bentuk glikogen ya. Jadi begini, bentuknya sama sebenarnya, sama-sama gula. Dan kalau lama-lama jadi lemak nanti. Oke. Nah, kemudian cara pencernaan menyerap karbohidrat ya. Jadi kita kenal ya, ada hewan yang ini yang kita kenal dengan burung hantu ya. Dia itu makannya daging, sedangkan ada kita kenal kelinci, dia makannya rumput, sedangkan kita manusia itu makan semuanya sih. Nah, ini pencernaannya beda-beda. Kenapa? Si burung hantu dia nggak bisa makan rumput karena tidak punya enzim untuk mencerna yang ini, baik bentuk ini maupun bentuk ini. Dia nggak punya enzim untuk mencerna itu, tapi dia hanya bisa mencerna ini. Jadi burung hantu ya, burung hantu cuma bisa mencerna dalam bentuk glikogen ya. Sedangkan tadi kelinci ya, si kelinci ini dia nggak bisa makan daging, dia cuma bisa makan rumput. Nah, dia bisa mencerna ini biasanya dan ini. Nah, itu kejadiannya. Jadi kita punya enzim khusus ya, punya enzim yang bisa memecah molekul polisakarida. Itu khusus untuk hewan tadi ya. Misalkan si burung hantu sama si kelinci. Namun manusia justru harus lebih sederhana. Dia manusia secara umum hanya bisa mengkonsumsi disakarida. Apa efeknya? Efeknya adalah manusia nanti ketika misalkan dia minum susu dalam bentuk laktos ya. Susu itu adalah gabungan antara glukosa dan galaktosa. Ini akan dipecah dulu, pecah dua. Nanti baru masuk ke dalam reaksi namanya reaksi glikolisis. Beda-beda tempat masuknya ya. Jadi ini glikolisis itu mulai dari awal, kemudian jadi glukosa 1 fosfat, glukosa 6 fosfat. Ini berantai terus ya. Nah, masuknya tadi misalkan masuk glukosa itu beda. Masuk glukosa ini lewat sini langsung ke tahap 3. Sedangkan masuk galaktosa itu harus lewat tahap ini dulu ya. Harus diubah dulu jadi UDP dan seterusnya.
Nah, kalau kita makan gula pasir, itu dipecah juga jadi dua, yaitu glukosa dan fruktosa. Ya, glukosa tadi masuk sama, dia ke sini, glukosa 6-fosfat, sedangkan fruktosa dia mengalami jalan lebih panjang, dia menunggu di akhir nanti. Jadi, begitu. Atau tadi kita makan cuma karbohidrat doang, kita cuma makan nasi ya, ya udah. Kalau nasi berarti cuma ini glukosa, berarti dia cuma masuk ke sini. Jadi yang beda-beda itu, yang beda-beda maksudnya galaktosa dan fruktosa. Oke. Ya itu. Jadi kita punya enzim untuk memecah yang tadi, yaitu yang disakarida. Sedangkan hewan-hewan tadi dia punya enzim untuk memecah yang lebih banyak, ya. Bahkan ada yang tadi yang bisa makan rumput, yang memecah polisakarida dalam bentuk rumput, yang mungkin tidak terlalu uh, rumit kimianya, jadi cuma begini doang. Tapi kalau tadi rayap misalkan dia makan kayu, wah itu sudah lebih padat lagi glukosanya. Kira-kira demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oh iya, ada tugas nanti ya. Silakan dibuat video presentasi ya. Bagaimana uh, galaktosa masuk ke siklus glikolisis. Ya, ini bisa dicari referensi baik di YouTube, baik di media, baik di referensi lain. Itu bisa menjelaskan bagaimana ini sebuah siklus glikolisis dari ini ke sini, nanti masuknya bagaimana itu ada. Silakan dibuat video presentasi singkat ya yang menjelaskan keseluruhan reaksi tadi sehingga kita bisa melihat atau mengevaluasi teman-teman sekalian. Oke, terima kasih.